Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Siregar SKM MKM. Ya, di mana untuk semester ini saya bertindak selaku dosen komunikasi keperawatan yang akan kita selesaikan di semester ganjil tahun 2021 ini. Nah, perlu kita pahami sebelum kita masuk kepada materi, kita akan memahami dulu apa sih sebenarnya tentang mata kuliah komunikasi keperawatan ini, apa yang akan kita pelajari, kemudian bagaimana strategi-strategi kita untuk melewati mata kuliah komunikasi keperawatan. Nah, seperti yang terlihat di dalam slide ya, ada deskripsi mata kuliah di mana mata kuliah ini nantinya adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang teori dan konsep komunikasi secara umum dan komunikasi terapeutik juga ya, di mana dalam keperawatan kemudian penerapannya juga komunikasi dalam proses asuhan keperawatan yang akan kita lakukan pada klien ya, yang bersifat individu, keluarga maupun komunitas, dan juga pada berbagai tingkat usia, dan kasus klinik dengan menggunakan strategi komunikasi terapeutik ya. Kemudian juga nantinya diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini para mahasiswa sekalian setelah menjadi perawat nanti mampu merancang dan mengaplikasikan komunikasi terapeutik pada berbagai tatanan layanan kesehatan. Kemudian juga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang penting untuk mendasari sikap profesional perawat dalam melaksanakan tugas-tugas keperawatan ya. Kenapa penting? Karena nantinya seluruh aktivitas keperawatan selalu menggunakan komunikasi ya. Next. Nah, dari penggambaran tadi ya, setelah kita menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan klien ya, di mana asuhan keperawatan itu nantinya kita akan memberikan informasi yang akurat kepada klien ya, baik dia individu, keluarga, dan kelompok. Kemudian juga nantinya kita mampu melakukan pendampingan tentang asuhan keperawatan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai perawat ya. Nah, untuk materi-materi sendiri ya, secara terperinci saya gambarkan secara umum ya. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama adalah konsep komunikasi dan komunikasi terapeutik itu. Nah, yang kedua komunikasi berdasarkan tingkat usia ya, mulai bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari komunikasi terapeutik pada keluarga dan kelompok. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari tentang bagaimana penerapan komunikasi dalam asuhan keperawatan yang meliputi penerapan komunikasi dalam setiap tahap proses keperawatan, kemudian penerapan komunikasi pada pasien gangguan fisik dan jiwa atau mental, dan pasien-pasien dengan kebutuhan khusus. Itulah materi-materi yang mungkin secara umum nantinya kita selesaikan di semester ganjil ini. Nah, untuk metode belajar kita ya, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini mengacu pada pembelajaran berbasis mahasiswa atau student center learning. Jadi nantinya untuk mata kuliah ini diharapkan keaktifan daripada mahasiswa sendiri dalam memproses perkuliahan atau mencari materi dan mengembangkan konsep-konsep baru. Nah, kemudian juga nanti selain daripada dengan berbasis student center learning, kita juga akan mempelajari materi-materi ini dengan metode ceramah, diskusi, maupun praktikum. Nah, ada praktikum ya. Praktikumnya bagaimana? Praktikumnya kita lakukan dengan cara role play, di mana praktik ini nanti dilakukan untuk membantu dalam berlatih ya, dengan cara melakukan demonstrasi ataupun role play terkait penerapan komunikasi dalam keperawatan. Jadi nanti penerapan komunikasi itu kita lakukan seperti tugas kelompok yang nantinya melakukan simulasi-simulasi bagaimana sih penerapan komunikasi terapeutik kepada pasien itu sendiri. Nah, ini sangat penting nih ya, karena ini merupakan akhir daripada materi kuliah nantinya di semester ganjil terkait dengan sistem penilaian. Nah, sistem penilaiannya
berupa nanti akan adanya tugas, ya, adanya tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian juga adanya ujian tulis. Ujian tulis di sini nanti bisa dengan cara setelah kita menyelesaikan satu materi kita lakukan ujian, kemudian juga baik dia ujian secara UAS maupun UTS, ya, ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Kemudian juga ada ujian lisan, ya, ada ujian lisan dan nilai daripada dengan dilakukannya role play atau praktikum. Nanti daripada 4 item ini akan digabungkan untuk menjadi nilai dan akhir terkait pencapaian kompetensi yang telah kita lakukan sepanjang semester ganjil. Nah, mungkin itulah sedikit gambaran tentang mata kuliah kita ke depannya, ya, mata kuliah komunikasi keperawatan di semester ganjil 2021. Nah, bagi mahasiswa yang memang ingin bertanya, boleh bertanya. Kemudian juga bagi ada yang sekiranya ada yang tidak mengerti, kita buatkan diskusi. Bagaimana? Mengerti? Baiklah. Mungkin untuk pertemuan ini kita selesaikan di sini, tetapi kedepannya nanti saya harapkan keaktifan daripada mahasiswa sendiri dalam menjalankan atau melaksanakan pembelajaran komunikasi keperawatan. Sekali lagi penting saya ingatkan bahwa komunikasi keperawatan merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa keperawatan yang nantinya komunikasi keperawatan ini akan diaplikasikan pada dunia kerja sepanjang Anda berprofesi di bidang kesehatan, terutama bidang keperawatan, ya. Oke, baiklah, cukup pertemuannya, ya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.